Keseruan menangkap belut ini bukanlah lomba jelang peringatan Hari Kemerdekaan RI. Namun ratusan ekor belut ini tumpah di Jalan Raya Trans Sulawesi, Poros Toraja, Makassar. Tepatnya di kilometer 15 Kelurahan Membali, Kecamatan Gandang Batu, Silanan, Kabupaten Tanah Toraja. Belut-belut ini berhamburan usai salah satu kardus box terjatuh ke jalan saat diangkut kendaraan bak terbuka. Sejumlah pengendara dan warga yang melihat kejadian tersebut langsung membantu mengevakuasi belut untuk dimasukkan kembali ke kardus box. Namun, upaya warga terkendala dengan tubuh belut yang licin sehingga sulit ditangkap. Bahkan sebagian warga lainnya justru geli melihat bentuk belut. Jadi ada mobil pengangkut ikan, salah satu boxnya itu jatuh. Nah, isi boxnya itu belut dan belut itu bersisiran di jalan dan menyebabkan kemacetan. Nah, warga sempat bantu untuk membersihkan belut itu. Oh, dikumpulkan? Kumpulkan, ya. Akibat peristiwa tersebut, arus transportasi di Jalan Trans Sulawesi Poros Toraja, Makassar sempat terhenti. Namun kembali normal usai ratusan belut tersebut berhasil diangkat dan dipungut dari jalan. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonata, iNews melaporkan. Banjir merendam ratusan rumah hingga memicu kemacetan di Jakarta. Banjir juga merendam permukiman warga hingga jalan raya di Bogor dan Tangerang, Banten. Pemukiman padat penduduk di Jalan Wijaya 1 Gang Langgar, Petogokan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terendam banjir hingga Rabu dini hari. Ketinggian banjir bervariasi dari 50 cm hingga 1,5 meter. Ada sebanyak 15 RT di RW 03 yang terdampak banjir. Sebagian warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman, namun masih banyak juga warga yang masih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Tadi pas ketinggian maksimal tadi hampir 1,5-1,6 lah. Tapi sekarang udah mulai surut. Ada sekitar 50 cm, atau 70 cm udah surut. Ini berapa RT yang kena banjir? Ini terdampak 15 RT. 15 RT di RW berapa? RW 3. RW 3. Sementara itu luapan kali yang merendam Jalan Ciledug Raya Pesanggerahan memicu kemacetan arus lalu lintas kendaraan bermotor. Banyak pengendara baik roda 2 maupun roda 4 memilih mematikan mesin kendaraan mereka di pinggir jalan sambil menunggu banjir surut agar bisa melintas. Banjir yang merendam kawasan ini terjadi setelah hujan deras mengguyur kota Jakarta sejak Selasa sore hingga malam. Luapan kali Keuangan akibat tak mampu menampung debit air hujan memperparah kondisi banjir di kawasan ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Banjir merendam perumahan nasional Kompleks Setralan, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Aliran Kali Cibunar meluap cukup tinggi disertai hujan dengan intensitas tinggi pada Selasa malam. Untuk sementara akses menuju perumahan tersebut ditutup total. Meski terendam, sebagian warga perumahan enggan mengungsi. Selain karena luapan kali, banjir kerap terjadi setelah adanya pembangunan perumahan di seberang kali tersebut yang menyebabkan tidak adanya pembuangan air. Setiap ini juga kalau banjir. Sering Bu emang? Iya sering. Berapa meter Bu sih masuk ke situ? Betul ya, yang penting mah batas ini aja nih. Kalau ini yang tingginya ini dua bata lah. Oh, 2 meter. Setengah meter berarti masuk ke dalam ya? Iya. Sementara itu hujan yang mengguyur wilayah kota Tangerang sejak sore hingga malam hari membuat sejumlah ruas jalan terendam banjir. Sejumlah warga terpaksa mendorong kendaraan mereka karena mogok saat nekat menerobos banjir. Kondisi ini terjadi di antaranya di Jalan Dipati Ukur, Cibodas. Banjir di kawasan ini terjadi karena tersumbatnya saluran air. Warga pun berharap pemerintah kota Tangerang memperbaiki sistem drainase agar banjir tidak terulang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Dinas Pendidikan Kota Bekasi akhirnya menyegel sekolah Al-Karim Islam School di Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, usai sejumlah orang tua murid memprotes pihak sekolah. Di
Didampingi pihak kelurahan, orang tua siswa, pihak sekolah, dan kuasa hukumnya, Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Jawa Barat menyegel sekolah Al-Karim Islamic School di Jalan Baru Perjuangan, Marga Mulya, Kota Bekasi. Penyegelan dilakukan setelah pihak Dinas Pendidikan Kota Bekasi menemukan adanya permasalahan administrasi. Spanduk berukuran besar dipasang di depan sekolah untuk menginformasikan sekolah TK Islam Al-Karim Islamic School tidak diperbolehkan menerima murid baru tahun ajaran 2025-2026 dikarenakan permasalahan administrasi. Penyegelan dilakukan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Pihak sekolah mengaku adanya kesalahan di sekolah karena faktor manajemen keuangan. Kegiatan hari ini adalah kegiatan dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi, yaitu pemberitahuan pada masyarakat untuk Al-Karim agar tidak menerima murid baru. Gitu aja. Karena kita di sini kelurahan hanya wilayah yang mendampingi dari Dinas Pendidikan. Itu semua yayasan akan menjual aset, Pak. Ya, akan menjual aset semuanya dan akan menggantikan. Nanti saya akan urus, Pak. Saya akan urus nanti beliau mungkin nggak mengeluarkan statement. Saya akan mengeluarkan statement adalah kami akan mengganti uang atau murid. Sebelumnya, sejumlah orang tua murid melakukan somasi dan bahkan membuat laporan polisi karena diduga menjadi korban penipuan sejumlah uang yang telah disetor ke pihak yayasan sekolah. Hal ini dilakukan setelah hak pendidikan yang didapat sang anak tidak sesuai apa yang dijanjikan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.